dan isi-isinya. Nah, itu hukuman. Beliau menghukum dirinya sendiri. Apa jawaban Rasul? Wahai Umar, jangan kau sedekahkan semuanya. Tahan kebunmu, sedekahkan isinya. Nah, ojo kabeh mbok sedekahke. Kebune hoo, isine hoo. Wes, kebune nggak usah disedekahkan. Isinya aja semua sedekahkan. Ini termasuk yang kita memang berusaha untuk jangan sampai nih terlena gara-gara dunia. Ibu misalkan nih mau lebaran, sibuk belanja ya ke swalayan atau sembako apa segala macam misalkan ya, atau belanja kain misalkan. Nah, tiba-tiba pada saat keluar dari toko kain atau habis belanja buat sembako itu udah jam 2 siang. Ya Allah, wes jam loro. Lah, iki aku rong sholat duhur misalkan. Oh, goro-goro. Nah, gitu ya. Gara-gara aku belanja sampai akhirnya waktuku habis ini buat dunia. Ya Allah, dengan ini semua yang aku belanjakan aku sedekahkan. Nah, mampu nggak ibu kayak gitu ya? Itu Masya Allah sih TOPBGT ya, top banget. Nah, jadi kita boleh Bu untuk mewajibkan bagi diri sendiri amalan sunnah. Yang lain enggak apa-apa, sunnah aja. Nih aku wajib. Nah gitu ya. Makanya untuk di sholat yang 2 ini, Fajr dan Witir, karena saking ditekankannya, Rasulullah membolehkan untuk kita mengqadha sholat sunnah itu. Tapi waktunya terbatas. Jadi ketika misalkan nih kita sudah niat untuk sholat witir, ternyata nggak bangun nih, atau misalkan kita biasa witir tok 3 rakaat atau bersambung dengan tahajud misalkan 11 rakaat, maka ketika di malam itu kita tidak tahajud atau witir, maka di siang harinya diqadha, diganti dengan melaksanakan sholat sunnah tapi jumlahnya genap. Nek witir kan ganjil. Nah, qadhanya itu nanti dengan cara genap. Jadi misalkan kita biasa witir 3, ya berarti pagi harinya itu qadhanya dengan 4 rakaat. Gitu ya. Kalau misalkan kita biasa sama tahajud 11 rakaat, ya berarti di pagi hari kita jadi 12 rakaat. Nah, itu saking memang ditekankannya sholat witir ini. Kemudian yang kedua adalah sholat fajar. Maka sholat fajar misalkan gini, ibu bangunnya kesiangan, ya Allah kok jam 5 lagi tangi misalkan. Padahal ini kalau misalkan sholat fajar dulu, subuhnya sudah makin telat. Maka boleh ibu yang biasa, tapi ada syarat. Syaratnya adalah ibu terbiasa untuk konsisten melakukan sholat fajar. Tapi kalau sholat fajarnya bolong-bolong, yuk kadang fajar kadang enggak boleh qadha sholat fajar. Maka kalau sudah konsisten bangunnya siang, maka dahulukan yang wajib. Karena sudah telat, ibu dahulukan sholat subuh dulu, jangan fajar dulu, dahulukan yang wajib baru yang sunnah, baru setelah sholat subuh langsung sholat fajar. Nah, jadi dibalik gitu ya. Ini namanya qadha sholat fajar habis sholat subuh langsung gitu ya. Tapi nggak boleh misalkan di waktu duha, aku tadi belum sempat sholat fajar, saya tak qadha sholat fajar, tidak bisa kalau qadha sholat fajar. Tapi boleh untuk kita menambah kebaikan, karena mungkin tadi kita terlewatkan dari kebaikan yang pertama. Misalkan, ya Allah tadi kok nggak sempat sholat fajar, wes sebagai gantine aku sholat duha biasanya 4 rakaat jadi 8 rakaat. Nah itu boleh. Gitu ya, paham ya Bu? Jadi nanti dalilnya wa'at bi'is sayyi'atil hasanat, dan ikutilah setiap perbuatan keburukan dengan kebaikan. Jadi gini Bu, saya bilang bahwa kita ini kesolihan orang yang ketidaksolihan, ini kalimat dari saya aja, saya nanti jabarkan. Ketidaksolihan orang yang solih, ketidaksolihan orang yang solih adalah kesolihan orang yang tidak solih. Maksudnya gimana? Gini, para ulama dulu Bu, mereka tuh katakan bahwa mereka kalau misalkan lewat sebuah tempat, mereka nangis sampai ditanya, kenapa engkau menangis di tempat ini? Karena aku pernah bermaksiat. Apa maksiatnya? Kalau kita kan versi kita maksiat itu ya melalaikan sholat, mungkin ada yang berbohong gitu ya, dan sebagainya. Maksiat emang benar-benar perbuatan buruk. Tapi ulama itu disebut maksiat gara-gara apa? Aku lupa waktu di tempat ini tidak aku istighfari. Nah itu bagian maksiat mereka. Jadi maksiatnya ulama itu ketika mereka lalai untuk tidak mengerjakan amalan sunnah. Nah kita maksiat emang berbuat buruk gitu ya. Makanya mereka tuh nangis. Kenapa kok nangis? Aku pernah bermaksiat. Apa maksiatmu? Aku lupa tempat ini belum tak zikiri, belum tak istighfari. Di tempat ini aku nggak zikir. Itu bagian dari maksiat mereka. Maka ketidaksolihan orang yang solih
itu nek dibandingkan dengan kita yang nggak soleh, wah itu soleh Bu. Contoh misalkan ya anak-anak para penghafal Quran ini, saya juga punya rumah Quran juga, anak-anak yang sudah menghafal Quran, yang mereka sudah selesai 30 juz. Kan saya motivasi untuk tasmi. Tasmi itu mereka hafal, kita nyimak gitu ya, tanpa mereka membaca. Tasmi di tempat kami itu 5 juz adalah hal yang biasa. 5 juz sekali duduk tuh biasa. Tapi bagi anak-anak penghafal Quran, saya nggak nerima 5 juz sekali duduk. Ayo nak, jangan cuma 5 juz lah. 10 juz sekali duduk, 20 juz sekali duduk. Bahkan kalau Ramadan kayak gini, saya motivasi harus ada yang 30 juz sekali duduk. Tanpa lihat, nanti kita nyimak. Itu biasanya kita start dari jam 1 malam. 30 juz dia mulai ngafal Bu, dari Al-Baqarah, kita nyimak. Nanti jeda tuh cuma sholat tok. Dan selesai itu menjelang berbuka. 30 juz sekali duduk nggak pakai lihat, gitu ya. Ibu 30 juz sekali duduk pakai lihat belum tentu bisa. Ya. Makanya saya bilang ke anak-anak ini, ayo nak, uang kamu tuh udah selesai loh 30 juz. Masa ya cuma tasmiknya 5 juz tok. Nah, bagi saya orang-orang solih seperti ini, ketika bisa hanya tasmik 5 juz, itu ketidaksolihan. Tapi bagi ibu sing ora soleh, gitu ya, 5 juz ki suwoleh banget ya, suwoleh. Jangankan nggak lihat aja lah. Ibu bisa baca Quran 5 juz sekali duduk itu suwoleh banget gitu ya. Tapi bagi anak penghafal Quran 5 juz ora karon delok ki ora soleh. Nah, gitu ya. Jadi saya bilang bahwa ketidaksolihan orang yang soleh itu nek dibandingin orang sing ora soleh, ya soleh, gitu ya. Makanya saya sampaikan bahwa kita ini kalau tidak bisa untuk bersaing, untuk berlomba dengan orang-orang soleh untuk menyaingi amal soleh mereka, ya udah ganti saingan aja Bu. Ibu nek saingannya sama anak-anak ini penghafal Quran, coba tanya berapa hari mereka sudah hatam. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Bahkan mungkin sampai hari kesekian itu sudah ada yang 3 kali hatam, 4 kali hatam. Ibu udah hatam berapa kali? Kan gitu ya. Nah, jadi ibu kalau dibandingin sama para penghafal Quran, buat saingan, ayo soleh-solehan, wes kalah. Ya, ibu tidak mampu, maka ibu ganti saingan. Saingannya sama siapa? Saingannya para pendosa. Lomba apa kita? Disi antobat. Nah, gitu ya. Maka saya sampaikan kalau kita tidak mampu untuk berlomba dengan orang-orang solih untuk menyaingi amal soleh mereka, maka berlombalah dengan para pendosa untuk lebih dulu taubat kepadanya. Nah, gitu ya. Jadi ojo dibanding-banding ke nek karo wong soleh ora sebanding gitu. Nah, jadi ibu tadi mungkin bisa untuk mengganti. Mungkin kita nggak mampu untuk baca Quran lama-lama ngafal Quran, ya udah ganti dengan amal yang lain gitu. Karena setiap dari diri kita pasti dikasih potensi kemudahan amal yang beda-beda. Ada yang gampangnya sholat, ada yang gampangnya sedekah, ada yang gampangnya zikir gitu ya. Jadi kenali diri kita. Kira-kira aku ki gampangnya ngopo lah, ini lagi PO pesenanku akeh banget nih arbado misalkan ya, maka bukan berarti ibu tidak bisa maksimalkan amal, ya sudah tidak apa-apa sambil nguleni adonan gitu ya, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, terus begitu. Nah, berarti kemudahan amalnya adalah zikir. Jadi jangan yang ya udah lagi PO kue kering, wah iktikaf ning dapur gitu ya, aku yo iktikaf ning dapur ya, karena dari pagi gitu ya sampai malam wes ngadon aja ya. Ada yang iktikafnya di mesin jahit, ada yang iktikafnya di pasar. Nah, ya itu sebenarnya nggak bisa disebut iktikaf juga ya. Aku yo nek poso koyo ngene iki aku yo tawaf lho, tawaf neng mall. Ah ya Allah ya. Nah, jadi harus ada peningkatan lah amal soleh ya. Nah, jadi yang dianjurkan ya pada saat itikaf itu tadi memperbanyak sholat sunnah. Udah dijelaskan insya Allah bagaimana sholat sunnahnya. Jadi kalau misalkan ibu lagi pengen sholat, ya Allah pengen sholat, sholat opo yo iki lagi duha uwes iki. Ya udah, ibu wudhu aja. Setiap kali wudhu boleh sholat sunnah gitu ya. Atau ibu keluar teras masjid, masuk masjid lagi ada sholat tahiyatul masjid. Jadi boleh kok Bu, sholat sunnah setelah wudhu itu dilakukan berkali-kali, itu boleh. Tidak harus dilakukan sehari, cuma boleh sekali, 2 kali, enggak. Kapanpun ibu wudhu, kapanpun itu juga ada sholat sunnah setelah wudhu ya.
Kemudian juga memperbanyak zikir dan juga doa. Zikir itu yang disunahkan untuk kita baca ya, terutama di 10 hari terakhir. Itu adalah ya hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai untuk memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maka afun itu maha memaafkan gitu ya. Bedanya nanti sama ghafur, sama mengampuni, itu nanti terletak, ada ulama yang berpendapat kalau ghafur itu mengampuni dan menghapuskan gitu. Kalau afu itu memaafkan, tapi sebenarnya kesalahan kita masih ada. Nah, gitu. Jadi ada orang-orang yang ketika nanti dia bertaubat, dosanya itu sama Allah ya masih dicatat, cuman nggak dihisap lagi. Jadi nanti Bu, pada saat kita dibagikan buku catatan amal gitu ya, nanti ada orang-orang yang hisab yasiro, yang hisapnya itu ringan. Jadi hisap yang ringan itu, misalkan nih dibuka nih buku catatan amalnya, oh yo, kamu pernah dosa begini, 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 begini. Jadi dibacain tuh dosa kita, walaupun kita sudah bertobat, tapi tetap tertulis di situ. Tapi kemudian Allah katakan, tapi semua dosa-dosa yang kamu lakukan sudah aku ampuni. Dan kebaikan yang kamu lakukan aku terima, sudah masuk surga. Nah, ini hisaban yasiro, ini hisab yang ringan. Maka dengan kita meminta maaf, meminta ampun sama Allah, maka nanti terserah Allah. Apakah memang Allah mengampuni dan didelete, benar-benar dihapus dosa kita, atau dimaafkan. Nek dimaafkan, kan ada orang yang bilang gini ya, untuk memaafkan iya, tapi melupakan tidak. Nah, gitu ya. Apalagi tipenya perempuan ya. Kalau misalkan untuk urusan kesalahan orang itu, perempuan itu tidak bisa amnesia. Tapi kalau sudah urusan kebaikan, amnesia. Nah, itu perempuan. Makanya nanti banyak di antara para wanita itu kan masuk neraka. Ketika para sahabat bertanya, kenapa kok para wanita ini banyak yang masuk neraka ya Rasul? Apakah mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat? Kata Rasul, mereka adalah orang-orang yang puasa, sedekah, zakat. Tapi di antara yang banyak membuat perempuan itu masuk neraka adalah li'annahunna yakfurna bil ashir. Karena para wanita itu tipe orang yang sering kufur terhadap kebaikan suami. Kalau kemudian suami nih sudah melakukan kebaikan dan sekarang kata si perempuan ini, itu hadis Rasul ya. Rasul bilang, niscaya para istri akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattun. Nah, aku nggak pernah ngelihat ada kebaikan sama sekali di dirimu, wahai suamiku. Nah, itu wong wedok kuwi. Suaminya mungkin lupa, Pak, nanti nek pulang titip yo, tuh kok kayak iki mampir misalkan. Sampai rumah, di Pak, minyak ente, beli minyak nggak? Oh, aduh, lali Bu. Pancen no jenengan ki, ratau kelingan nek aku titip apa wah gitu ya. Padahal mungkin baru sekali itu lupanya. Tapi bilangnya orang tahu kelingan. Nah, ya. Atau misalkan kesalahan apa, aku kelingan lho Pak, ben kai zaman manten nanyar. Ibu padahal udah nikah 30 tahun. Nah, iya minta maaf, tapi lupa nggak Bu? Lupa nggak sama kesalahannya itu? Nah, kan gitu ya. Saat itu minta maaf, neng sesok nek balen meneh pancen gitu lagi ya. Nah, itulah ya namanya perempuan. Makanya dalam urusan memaafkan itu ya nanti terserah Allah. Apakah memang Allah masih memberikan catatan kesalahan kita atau mengampuni gitu ya. Maka kalau misalkan kita pengen untuk diampuni Allah, selain memperbanyak zikir ini juga sering-seringlah untuk memaafkan kesalahan orang lain ya. Dengan kita memaafkan orang, Allah juga memaafkan kita ya. Nah, jadi jangan kita egois, kita sama orang minta maaf, minta orang lain maafkan, tapi giliran orang lain salah sama kita nggak mudah untuk maafkan. Oh, tite nono, gitu ya. Ya sama aja kalau begitu ya. Nah, jadi ini zikir yang sangat dianjurkan, tidak harus di 10 hari terakhir, tapi di Ramadan juga kita maksimalkan untuk berzikir tersebut ya. Kemudian juga bermuhasabah, mengevaluasi. Makanya Rasulullah sabdakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang bisa melakukan puasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu
berburu pahala, sambil bermuhasabah, sambil mengevaluasi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nanti kalau dalam hadis yang lain kalimat qoma, kalimat soma itu juga ada lafaz dengan qoma. Barang siapa yang bisa bangun untuk melaksanakan sholat malam gitu ya. Maka kalau kita pengen selesai dari Ramadan, dosa kita diampuni, syarat puasa, syarat sholatnya itu dua. Imanan, karena iman itu berarti tidak sekedar formalitas. Karena banyak orang yang hari ini puasa sekedar sing penting kan aku poso. Nah, gitu ya. Itu berarti sekedar formalitas aja. Dia puasa, tapi ngomongnya masih suka sekebun binatang dibawa semua. Lisannya suka nyindir orang, ngomong langsung neng status, tapi ya dia ngetik gitu ya. Kalau kemudian saya nanya, loh perasaan tadi bikin status, kok wes hilang statusmu? Baru 10 menit kok wes mbok delete. Iya, target sudah membaca pesan saya. Ya, ternyata statusnya buat nyindir orang. Ketika terus ketika ibu habis bikin status, suka tergerak untuk lihat sopo yo sing wes ndelok statusku. Ketika dilihat, wow, kayak wes moco statusku, berhasil lah gitu ya. Jadi akhirnya itu dia jadikan sarana untuk nyindir orang lain. Nah, dia wes kesindir. Nah, ya wes tak hapus postinganku. Wes kewoco karo target misalkan ya. Nah, maka kalau kemudian itu masih kita lakukan sedangkan kita dalam keadaan puasa, ya udah, sekedar puasanya itu bukan imanan. Karena sing penting poso itu tadi nggak akan dapet tuh ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya, nggak akan bisa ibu ya. Ini sudah kita bahas ya di awal perbedaan antara saum dengan siam. Nah, kemudian yang kedua syaratnya selain imanan apa? Ihtisaban. Ihtisab itu berburu pahala dan juga sambil mengevaluasi. Jadi sampai dengan hari ini coba kita evaluasi ya Allah, dari mulai 10 hari pertama sampai sudah masuk 10 hari kedua, kira-kira amalku meningkat atau enggak? Kok ternyata sholat tarawih di masjid softnya makin maju. Oh ya. Karena awal-awal masih pada semangat bikin konten OOTD. Nah, ada orang yang sholat tarawih OOTD, outfit of the day, tarawih day one. Nah gitu ya. Terus dia foto dengan mukenanya ini day 2 atau berburu takjil nanti di masjid ini, makanannya diposting dan lain sebagainya. Saya bukan berarti itu nggak boleh ya, kalau niatnya untuk syiar nggak apa-apa. Cuma bagi kita yang sekarang sudah belajar, bukan itu inti dari puasa kita ya. Kalau dulu-dulu mungkin masih sering bikin postingan konten yang meng-up tentang dirinya, nggak ada kebaikan dan lain sebagainya, sekarang sudah bukan masanya lagi, harus sudah meningkat. Kalaupun misalkan kita pengen niatnya syiar, ya sudah, yang di-share adalah kebaikan, mungkin hadis, mungkin doa, ya dituliskan tadi doa dari hadis Aisyah, Allahumma innaka afuwwun. Ada orang yang mungkin belum tahu, ketika dia baca, kita dapat aliran pahalanya gitu ya. Jadi sampai dengan hari ini itu kita mengevaluasi, ya Allah, sudah hari kesekian, kok yo ngajiku malah orang munda-munda, awal-awal ki semangat, iso 3 juz, 5 juz, lah kok saiki wis bleret gitu ya. Ketika baca Quran pakai HP, kemarin masih bisa khusyuk, nah sekarang ke distract misalkan ya, mungkin kemarin paketanku lagi OTW, coba tak lihat sekarang udah sampai mana, terus ya terus sambil lihat yang lain, PO bla bla segala macam. Sudahlah, kita harus sekarang benar-benar bisa fokus untuk ibadah ya. Maka sambil muhasabah itu tadi, tangan kita gunakan untuk apa, mata kita ya Allah, sampai dengan hari ini lebih banyak kebaikan yang aku lihat pakai mata. Ya memang aku lihatnya kajian, tapi iklannya suka banyak berseliweran, iklannya gitu ya. Atau telinga kita mungkin ya lagi pengen denger ngaji, tapi ketika ke mall yang didengerin musik terus ikutan, nah itu jadi sarana muhasabah gitu ya. Nah ternyata itu di antara yang bisa untuk membuat diampuni dosa-dosa kita. Kalau sampai dengan hari ini kita terus mengevaluasi ya. Kemudian juga dianjurkan menuntut ilmu yang syar'i. Jadi misalkan dengan ikut kajian-kajian seperti ini ya. Nah, kemudian yang makruh apa? Yang makruh pada saat itikaf, satu, banyak ngobrol tentang dunia. Jadi nggak perlulah sekarang
misalkan ngobrol-ngobrol yang nggak penting. Jadi kalau sudah, apalagi ya, kalau sudah usia 40 tahun ke atas itu, nanti dari kalangan ulama itu sampai kemudian menganjurkan sudah bukan lagi waktunya, nek sudah 40 tahun ke atas banyak ngomongin dunia, wes ora matuk Bu, wes ora patut. Ibaratnya misalkan gini, klambi bakdomu apa? Oh sekarang lagi trennya adalah coklat apa ya, mahogani. Oh trennya coklat mahogani. Oh iya aku deh ini, aku wis pesen sarimbit sak keluarga gini. Oh maksudnya sudah nggak banyak obrolin dunia Bu. Apalagi kalau sudah usia 40 tahun ke atas, memperlihatkan dari segi tampilan dunia, ataupun misalkan anakku saiki kerja ning Jakarta wis omahe magrong-magrong gajine 2 digit, ini itu sudah bukan masanya lagi ya. Jadi masanya tuh saat kemudian udah jelita kan ya, jelang 50 tahun ya, atau ibu lolita lolos 50 tahun. Nah jadi yang sudah usia segitu ibu jelita apa lolita Bu? Sweet bro, sweet bukan sweet 70 tapi sweet usia sweet banget ya. Ibu, saya jadi teringat ada salah seorang laki-laki yang bertemu dengan Fudail bin Iyad gitu ya. Terus Fudail bin Iyad ini salah seorang ulama tuh nanya sama si bapak ini, "Kam umruh, berapa usiamu?" Kemudian si laki-laki ini menjawab, "Siti nasana, 60 tahun." Kata Fudail bin Iyad, "Masya Allah, 60 tahun, sweet itu tadi ya, sweet dah gitu." Maka beliau katakan, 60 tahun, dan 60 tahun engkau sudah melakukan perjalanan yang panjang menuju Allah. Berarti nek mlakumu wis sweet tadi, wis sweetan, berarti sebentar lagi perjalanan itu akan sampai. Ya Bu ya, lah mlakune wis swidak tahun nih. Berarti kan yo bentar lagi ibu dhisik. Tekan ya, ibu duluan sampainya ya. Nah, ini perkataan dari beliau ya. Baik, ini yang makruh ya, banyak ngobrol dunia, kemudian main HP tanpa ada keperluan. Makanya tadi kalau sudah susah, setan gepeng itu Bu. Jadi kalau sudah begitu, kita memang harus punya target. Awak dewe ngaji, misalkan ya, HP ini lebokke tas wae lah, tasnya disretengke, wis ora sah didelok. Nah, jadi ngaji pokoknya rong rampung rong jus, aku ora gelem buka HP, di silent sekalian HP-nya ya, biar sudah benar-benar terputus dari dunia. Kemudian juga yang makruh adalah tidur berlebihan, gur turu wae, iktikaf ning turu wae ora apa-apa, turune wong iktikaf wong poso ngibadah. Wah, itu bukan dalil itu ya. Nah, jadi kaidah pentingnya iktikaf itu fokus ibadah, bukan sekedar numpang nginep di masjid, bukan cuma pindah tidur saja ya. Maka boleh nanti misalkan keluar dari masjid karena memang buang hajat, mungkin kondisinya memang tidak ada WC atau kamar mandi di masjid, adanya di luar sedikit jauh, nggak masalah, bukan berarti nanti batal dengan dia keluar dari masjid. Dia buang hajat, dia mandi, kemudian kalau misalkan makan juga nggak bisa di masjid, agak sedikit keluar nggak apa-apa, atau keperluan darurat. Kalau dulu bapak saya tuh juga ketika masih ada tuh selalu itikaf, tapi kalau wayai ngisi pengajian ya beliau keluar gitu. Jadi berangkat dari masjid gitu, ngisi kajian, habis ngisi kajian balik lagi ke masjid, enggak apa-apa, enggak masalah. Bukan berarti itikafnya batal, karena memang ada kebutuhan-kebutuhan. Atau mungkin tadi para laki-laki harus bekerja dulu dan lain sebagainya ya. Maka bagi wanita, itikaf ini boleh dengan syarat satu, izin suami. Kalau suami memang tidak mengizinkan, yang lebih kita dahulukan adalah suami gitu ya, bukan iktikafnya. Saya tuh jadi ingat, saya dulu sempat jadi ada salah satu travel umroh yang minta untuk saya berangkat bimbing umroh di Ramadan. Saya memang belum pernah umroh Ramadan, apalagi kan umroh Ramadan itu pahalanya kayak haji bersama Nabi kan. Jadi saya pengen dapat fadilah itu. Saya izin sama suami, aku tak berangkat ya umroh Ramadan gitu. Suami saya tuh keberatan, nggak, jangan labun, masa ya kamu meninggalkan suami, anak-anak kayak masih kecil, terus nanti yang ngurusi api, sahur buka siapa, nenek-nenek gitu. Saya pikir kan halang, wong ya wis gede we lho, mbok yo nyiapke dhewe, wis ngopo lah goreng lo kayak apa-apa gitu. Saya kekeh tuh untuk mau berangkat umroh Ramadan.
tapi suami saya tetap nggak ngizinkan. Terus saya ngambek saat itu Bu, karena mikirnya aku ingin ibadah, masa ya gak etok gitu ya. Saya ngambek tuh berhari-hari, saya tuh diem aja, diajak ngomong tuh diem aja. Terus sampai kadang saya sholat nangis gitu. Saya masih egois sih. Saya sampai bilang, ya Allah, kenapa Engkau tidak izinkan hamba untuk bisa ibadah? Ini kan aku mau ke rumahmu, kenapa kok nggak boleh ini? Saya tuh doanya malah yang, ya Allah, lembutkanlah hati suami hamba biar mengizinkan hamba. Itu masih kayak gitu, doanya masih yang egois gitu ya. Sampai kalau anak saya, waktu itu anak saya masih kelas 1 SD tuh ngelihat saya kadang sholat nangis gitu, sampai nanya, Bunda kenapa kok nangis gitu, Bunda pengen umroh ya tapi nggak boleh sama Abi. Iya gitu. Terus anak saya tuh nyeletuin karena laki-laki ya, jadi dia ngerasa harus jadi bodyguard gitu buat bundanya. Terus bilang, Bunda kenapa sih nyari suami kayak dia? Malah gitu. Saya jadi ketawa saat itu. Bunda kenapa kok nyari suami kayak dia? Emangnya nggak ada Bunda laki-laki lain gitu? Kenapa Bunda pilih Abi? Ya akhirnya bilang, nggak ada nak gitu. Nggak ada ya Bunda waktu itu ya nikahnya sama Abi. Dia mikir, emang nggak ada gitu laki-laki yang suka sama Bunda? Malah begitu. Nanti sampai Abinya pulang kerja, dia sudah malangkrek gitu di depan pintu sama dia. Abi, kenapa Abi nggak ngizinkan Bunda buat berangkat umroh? Abi itu, Bunda itu cuma pengen ibadah Abi. Kenapa Abi menghalangi Bunda untuk ibadah? Abi gitu. Suami saya cuma ketawa aja sampai akhirnya manggil saya, diajak ngobrol, dan di situ akhirnya saya baru sadar. Suami saya bilang, Bun, kamu itu ngejar pahala haji bersama Nabi di sana umroh, ninggalin keluarga, ninggalin suami dan anak-anak. Abi kasih tahu, kamu di rumah nyiapin buka sahur, ngurus anak-anak, ngurus suami, pahalanya jauh lebih besar daripada kamu di sana. Wes, taat, insya Allah ini lebih baik buat kamu. Nah di situ akhirnya saya luluh gitu ya. Saya pikir gini, iya ya, ngapain saya cari surga jauh-jauh gitu loh. Sedangkan surga saya ada di dalam rumah gitu. Ngapain saya cari amalan yang afdol, sedangkan afdol saya di sini gitu. Nah, jadi memang untuk perempuan saya jadi teringat ada salah sebuah hadis ya ada salah seorang sahabat wanita Ansor namanya Asma binti Yazid. Mereka ini, jadi Asma ini ternyata perwakilan dari wanita-wanita Ansor. Ternyata wanita-wanita Ansor ini merasa bahwa Islam tuh kok nggak adil banget ya sama perempuan. Laki-laki itu kan mereka bisa ya ibadah begini-begini, kita nih loh kon di rumah tak sama suami, yo masak, yo umbah ke klambi, yo hamil, yo nyusoni ya gitu ya. Laki-laki enak loh, ayo kita protes ke Rasul gitu. Tapi para wanita Ansor ini nggak ada yang berani nih protes ke Rasul. Akhirnya perwakilannya Asma. Saat itu Asma binti Yazid datang pada saat Rasulullah dan para sahabat itu lagi ngumpul, lagi bermusyawarah gitu. Tiba-tiba Asma nih, Assalamualaikum ya Rasulullah, aku adalah Asma, perwakilan dari wanita-wanita Ansor. Jadi dia bersuara lantang gitu ya di depan para sahabat dan juga Rasul itu, sampai ya Rasulullah gitu, kami minta keadilan. Para laki-laki, kalian semuanya dituding itu laki-laki. Kalian semua fuddiltum alaina, kalian semua dikasih keistimewaan dibandingkan kami. Bil Jumat, dengan kalian bisa sholat jamaah di masjid, pahalanya lebih besar. Dengan kalian bisa sholat Jumat, bahkan kalian menyaksikan jenazah. Dan yang lebih afdol dari itu adalah kalian bisa berjihad fisabilillah, dan itu pahala yang luar biasa. Sedangkan kita nih, para wanita di rumah, kami itu hamil anak-anak kalian, karena kita tuh melahirkan anak suami Bu, bukan anak kita. Nanti tuh ada di dalam ayat ya. Iya, bahkan misalkan nanti terjadi perceraian nih antara suami istri, kemudian istrinya tuh masih nyusuin anaknya gitu ya. Nanti istri tuh boleh nego sama suami, aku nyusoni anakmu, saiki kowe kudu bayar aku. Itu nanti ada dalam Al-Quran, boleh negosiasi harga. Nek nggak cocok harganya, boleh bagi istri meminta wanita lain yang cocok dengan sepakat harganya suami untuk nyusuin anaknya suami itu tadi. Walaupun itu anak berdua, tapi dikatakan itu anaknya suami. Nah, jadi para wanita ini tadi bilang, kami tuh sudah di rumah hamil anak-anak kalian, nyusoni anak-anak kalian gitu ya, kita nyuciin baju kalian gitu ya. Nah, apakah kami memiliki yang sama pahalanya dengan kalian? Rasulullah akhirnya tersenyum sambil mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian mengira ada wanita yang berpikiran untuk bisa menyamai pahalanya seperti kalian? Berarti kan saking memang semangatnya para wanita ini untuk bisa beribadah gitu ya.
Maka Rasulullah kemudian katakan kepada wanita ini dengan mengatakan, wahai Asma, sampaikan kepada para wanita, begitu juga yang ada di belakangmu, bahwa apa yang kalian lakukan di rumah kalian, kalian taat sama suami, kalian ngurusin keluarga, sungguh pahalanya jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh para laki-laki sekalipun mereka berjihad fi sabilillah. Maka disitulah Asma sambil berteriak ya, la ilaha illallah gitu ya. Saking senangnya, akhirnya pulang kepada wanita-wanita Ansor mengabarkan kabar gembira ini. Nah, jadi memang wanita bukan berarti ketika wilayahnya terbatas, kemudian terbatas juga mendapatkan pahala. Enggak. Jadi walaupun kita niatnya pengennya itikaf 10 hari di masjid, tapi kan kita terhalang karena mungkin suami nggak mampu untuk mengizinkan kita full. Tapi Allah melihat apa yang menjadi niatan kita, bukan sekedar yang kita lakukan harus sama dengan apa yang jadi niat kita. Enggak, Bu, itulah pentingnya niat. Karena niat itu bisa membesarkan amal pahalanya, meskipun amal yang kita lakukan kecil. Makanya nanti di antara perbedaan antara orang yang munafik sama orang yang mukmin itu terletak di niat, Bu. Misalkan nih, ibu orang beriman, ada kotak infak lewat. Terus ibu dalam hati, ya Allah, aku pengennya yo sedekah 1.000. Neng piye yo iki 1.000 ku, yo cek kebutuhan, yo wis lah, aku duwene 5.000, neng niatku 1.000. Nah, ibu niatnya besar, amalnya kecil, gitu ya, karena memang nggak mampu. Nah, orang munafik gitu ya, ketika kotak infak lewat yang sebelah 50.000, waduh kok ketok yo, nek aku 2.000 opo 5.000, wong sampingku 50.000, nanti aku dikira orang kaya pelit gitu. Wes lah, tak cemplungin 100.000, jane yo nek mau niatku 5.000. Nah, orang munafik amalnya besar, niatnya kecil gitu ya. Nah, jadi tergantung di niat. Maka ibu bukan berarti dengan amal kecil niat besar nggak bisa dapat pahala besar. Besarkan di niat, Bu. Makanya dalam masalah niat itu semuanya nanti boleh, kayak termasuk amalan sunnah ya, kita boleh sholat tahajud sekaligus sholat taubat sekaligus sholat hajat gitu, walaupun amal yang kita lakukan cuma 2 rakaat, tapi karena niat kita banyak, niat kita besar, kita dapat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Sama dengan itikaf juga begitu. Ibu niatnya 10 hari full tapi nggak mampu, sudah nggak apa-apa walaupun cuma paruh waktu ya, asal memang satu izin dari suami. Yang kedua, aman dari fitnah. Jadi aman dari fitnah itu artinya, kalaupun aman dari fitnah, artinya ibu harus mencari masjid yang memang terpisah dari laki-laki. Ya, jadi jangan yang kemudian jadi satu. Kalaupun misalkan jadi satu, tetap ada saternya. Yang maksudnya ketika kita ibadah tuh tidak tampak, gitu ya. Atau misalkan, oh yang perempuan di lantai 2, misalkan tertutup di ruangan khusus, tidak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga, tidak menelantarkan kewajiban rumah tangga. Jadi kalau misalkan ibu masih punya tanggungan, anak kecil, ya ndak boleh ibu bilang sama naik, le urusan awakmu dhewe lho ya, ibu arep iktikaf aja mbok ganggu, ya ndak boleh. Atau misalkan suaminya, Mas, Pak, pokoknya jenengan ngurusi awake dhewe ya, masak goreng ndok apa piye, nek abon wis tak siapke, kok ya masak tinggal nyekleke kanggo rice cooker, pokoknya aku arep itikaf, aku pengen ibadah, ya ndak boleh kayak begitu ya. Ini Bu ketawa kayaknya melakukannya pengalaman ya Bu ya. Nah ya, jadi tetap ada syarat-syaratnya bagi wanita ya. Juga bagi wanita haid dan nifas ya, ketika dia haid otomatis itikafnya juga menjadi batal ya. Maka ini diantara fikih itikaf yang bisa kita bahas ya. Hikmahnya nanti melatih ikhlas, menghidupkan hati, memutus ketergantungan dengan dunia, menggapai Lailatul Qadar, membiasakan halwat dengan Allah. Dan nanti Lailatul Qadar artinya gini Bu, memang kita diantaranya mencari Lailatul Qadar. Cuman memang ketika Lailatul Qadar itu kan beberapa hadis disebutkan bahwa carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada malam-malam ganjil. Nah sekarang pertanyaannya, sing ganjil sing endi? Ya kan gitu ya. karena berbeda dalam menentukan satu Ramadannya. Bagi yang puasa hari Rabu mungkin bisa jadi ganjil, tapi yang puasa hari Kamis jadi genep kan gitu ya. Nah, makanya tidak terbatas pada malam ganjil saja, tapi di 10 hari terakhir ya. Nanti ketika misalkan Lailatul Qadar itu, kalau kita beribadah misalkan zikir, baca Quran, bertepatan malam itu adalah Lailatul Qadar, maka pahala kita dilipat gandakan kurang lebih selama 83 tahun ya. Karena lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah 83 tahun.
Jadi nanti kalau misalkan kita pengen ngerti kira-kira ini tuh Lailatul Qadar atau bukan, biasanya Bu, di pagi harinya sinar matahari itu tidak terlalu terik. Kemudian juga dalam kondisi hawanya itu bukan yang dingin banget, tapi juga nggak sumuk gitu ya. Jadi emang hawanya itu enak banget. Jadi dia tidak ada fenomena-fenomena alam lah, tidak ada fenomena-fenomena angin. Maksudnya kayak cuacanya tuh malam tidak ekstrim ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Khuzamah, Lailatul Qadar adalah malam yang cerah, tidak panas dan tidak dingin. Jadi ciri alamnya nanti tidak hujan lebat, kemudian kalau paginya tidak terik, dan kalaupun dingin itu tidak dingin menusuk orang yang wadem banget. Jadi seimbang dan nyaman. Nah ini nanti di antara kondisi alam, dan memang malam itu nanti tenang, damai gitu. Dari hati tuh rasanya hati kita tuh rasanya tenang, terus tidak gelisah, kemudian ibadah tuh rasanya enteng dan minim untuk dorongan maksiat. Maka banyak ulama menafsirkan ketenangan batin itu sebenarnya di Lailatul Qadar lebih dominan daripada fenomena alam. Nah, fenomena alam memang tadi disebutkan ya, cuman sebenarnya yang kita rasakan itu lebih dampak ke batin kita ya. Nah, ini di antara yang bisa kita bahas ya di fikih itikaf. Mudah-mudahan bisa jadi penyemangat buat ibu-ibu semuanya, bisa memperbanyak amal di hari-hari terakhir, karena hari-hari terakhir ini juga jadi puncak, karena inamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan di penutupnya, di penghujungnya. Banyak orang yang semangat di awal saja, ketika sudah akhir-akhir melempem gitu ya. Maka ayo, tanda 10 hari awal kita diterima adalah kenceng di 10 hari kedua. 10 hari kedua diterima, kenceng lagi, semakin larinya tuh gaspol, nggak pakai rem gitu ya. Makanya Rasulullah sampai tidak menyetubuhi istri-istrinya di 10 hari terakhir, saking memang dimaksimalkan di 10 hari terakhir ini ya. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.